Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai sahabatku, apa kabar? Hey, apa kabar kamu semuanya? Hey, sudah lama kita tak jumpa. Hey, kabar baik kami semuanya. Hey, bagaimana kamu semua? Baik, bukan? Salam bahasa dari kita, pejuang senja dalam podcast Edukasi Sastra. Sebelumnya, kita dari Pejuang Sastra berkenalan terlebih dahulu ya. Halo sahabatku, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan? Halo sahabatku, bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan ya. Kenalin nih, aku Arin Tantia asal Banyuwangi yang bakal memandu podcast kali ini dengan topik pembahasan yang tidak asing lagi bagi kalangan pecinta bahasa dan sastra. Bagi sahabatku yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini, jangan lupa menyimak video sampai akhir ya. Hai sahabatku, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Beli tebu diburu roh. Kenalin nih bos, Galuh Mesaroh. Kalian bisa panggil aku Galuh. Aku asal dari Banyuwangi. Kali ini aku akan bercerita banyak hal tentang stilistika dalam podcast bersama Pejuang Senja. Hai sahabat, apa kabar? Semoga baik ya. Oh iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Budiman. Saya berasal dari Jember yang bakal menjadi narasumber dalam podcast kali ini bersama Pejuang Senja. Nah, karena tadi kita sudah berkenalan dengan kedua narasumber kita, kini kita saatnya memasuki acara inti dari podcast ini, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan stilistika, khususnya hakikat stilistika. Ini kali pertama kita bertemu dalam podcast Edukasi Sastra ya. Semoga pertemuan ini memberikan kesan yang baik bagi sahabat-sahabatku di rumah. Kali ini kita hadir untuk berbincang santai terkait karya sastra tentunya. Sebelumnya, pasti teman-teman bertanya kan tentang julukan kita? Yap, betul sekali. Kita dijuluki sebagai pejuang sastra. Kenapa demikian? Karena kita datang dengan keindahan dan berpamitan dengan sejuta kenangan. Pada kesempatan kali ini pula, kita akan membahas terkait sejarah perkembangan stilistika, yaitu hakikat stilistika. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjadi host dan membantu sahabatku di rumah untuk memahami hakikat stilistika. Sahabatku di rumah pasti tidak sedikit yang masih bertanya-tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan stilistika? Kemudian, apa saja tujuan adanya stilistika? Lalu, tidak jarang juga yang masih penasaran dengan apa sih fungsinya dari stilistika? Lalu pertanyaan yang paling menjadi vote terbanyak adalah bagaimana sejarah dan perkembangan stilistika hingga dikenal saat ini menjadi ilmu stilistika. Pasti juga tidak jarang sahabatku di rumah yang masih asing dengan beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Iya, saya juga begitu. Pasalnya, kita dari SD, SMP, SMA lebih cenderung membahas materi pelajaran yang masih bersifat umum. Dan ketika kita menginjak kaki ke dunia perkuliahan, khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, kita dikenalkan dan mempelajari materi yang mungkin belum kita jamah sebelumnya. Tapi jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini kita akan mengupas
satu persatu. Untuk penjelasan pertama terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan stilistika? Penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Kak Galuh. Yuk kita panggil bersama-sama. Kak Galuh, Kak Galuh. Iya sahabat, pasti kalian penasaran kan apa itu stilistika? Jadi, stilistika ini merupakan ilmu tentang gaya, sedangkan stil atau style secara umum sebagaimana yang akan dibicarakan secara lebih luas. Pada bagian berikut ini, ada cara-cara yang khas bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu, sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara tertentu. Dan tujuan yang dimaksudkan tersebut dapat dicapai juga secara maksimal. Dengan artian lain, stilistika ini merupakan tata bahasa yang meliputi kebiasaan-kebiasaan atau ungkapan-ungkapan dalam pemakaian bahasa yang mempunyai efek kepada pembacanya. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Kak Galuh yang telah menyampaikan materi dan penjelasannya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang apa saja tujuan dari adanya stilistika. Materi tersebut akan dijelaskan dan disampaikan oleh Kak Yusuf. Kepada Kak Yusuf, dipersilahkan. Yang pertama, menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Lalu yang kedua, untuk menelaah bagaimana unsur-unsur bahasa ditempatkan dalam menghasilkan pesan-pesan aktual lewat pola-pola yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Lalu yang ketiga, untuk menghubungkan intuisi-intuisi tentang makna-makna dengan pola-pola bahasa dalam teks yang dianalisis. Lalu yang keempat adalah untuk menuntun pemahaman yang lebih baik terhadap makna yang dikemukakan pengarang dalam karyanya dan memberikan apresiasi yang lebih terhadap kemampuan bersastra pengarangnya. Lalu yang kelima, untuk menemukan prinsip-prinsip artistik yang mendasari pemilihan bahasa seorang pengarang. Sebab setiap penulis memiliki kualitas individual masing-masing. Lalu yang terakhir adalah menemukan kiat pengarang dalam memanfaatkan kemungkinan yang tersedia dalam bahasa sebagai sarana pengungkapan makna dan efek estetik. Terima kasih buat Kak Yusuf yang telah menyampaikan penjelasan tentang apa saja tujuan adanya stilistika. Berikutnya kita akan kembali lagi bersama Kak Galuh untuk membahas apa sih fungsi stilistika itu. Mari kita simak bersama-sama. Jadi begini sahabat, pasti kalian penasaran kan? Apa saja fungsi dari stilistika? Setelah tadi kita menyimak apa itu stilistika dan tujuannya, maka terdapat beberapa fungsi dari stilistika. Yang pertama, meninggikan selera. Maksudnya, dapat meningkatkan minat pembaca atau pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan pengarang atau pembicara. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan, yaitu dapat membuat pembaca atau pendengar yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan pengarang atau pembicara. Yang ketiga, menciptakan keadaan perasaan hati tertentu. Maksudnya yaitu dapat membuat pembaca atau pendengar hanyut dalam suasana hati tertentu, seperti perasaan gembira, sedih, marah, dan sebagainya setelah menangkap apa yang dikemukakan oleh pengarang atau pembicara. Dan yang keempat, memperkuat efek terhadap gagasan. Maksudnya yaitu dapat membuat pembaca atau pendengar terkesan oleh gagasan yang disampaikan oleh pengarang atau pembicara. Terima kasih sahabat pejuang senja. Semoga apapun yang kita bicarakan pada podcast edukasi sastra hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oh ya, aku mau ngutip nih kata-kata dari seorang ahli yang bernama Maria Robinson. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Sehingga kita harus banyak-banyak belajar ya sahabat, karena
mana belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun ia pergi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, sahabat Pejuang Senja. Sahabatku di rumah, itu dia penjelasan dari Kak Galuh. Semoga bisa diterima dan dipahami ya. Kemudian yang terakhir, ini ada pertanyaan dengan vote paling banyak dari sahabatku di rumah, yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan stilistika hingga dikenal saat ini menjadi ilmu stilistika? Pembahasan ini akan disampaikan oleh Kak Yusuf. Mari kita simak bersama-sama. Baik sahabat, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari stilistika. Sejarah perkembangan stilistika di dunia barat tidak lepas dengan sejarah perkembangan retorika. Sejarah stilistika tumbang tindih dengan retorika. Secara historitis yang lebih berkembang yaitu retorika. Stilistika mulai dikenal oleh masyarakat di bagian barat dan Indonesia sejak zaman Plato pada tahun 427 sampai 317 sebelum Masehi dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada zaman Plato dan Aristoteles mungkin sangat jauh dari zaman kita. Pada tahun 1916 telah terbit sebuah kata hasil kerjasama antara sastrawan dan bahasa berakhiran formalisme Rusia dengan buku yang berjudul The Study in Theory of Swedish Language. Pada tahun 1923 Roman Jakobson menulis tentang puisi Ceko yang menerapkan kriteria semantik modern dalam pengkajian struktur dan pola puisi, sedangkan pada tahun 1927 Chomsky membuka pandangan baru dalam linguistik dalam penerbitan bukunya yang berjudul Syntactic Struktur. Kesusastraan merasakan dampak pandangan baru itu. Perkembangan stilistika di Indonesia sangat lambat, bahkan hampir tidak mengalami kemajuan. Pada tahun 1956, Slamet Mulyana menerbitkan buku Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Budaya. Buku tersebut berisi skalar pemandangan tentang puisi, pada tahun 1956, Slamet Mulyana menerbitkan buku Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Budaya. Buku tersebut berisi skalar pemandangan tentang puisi yang biasa disebut puitika. Istilah stilistika kemudian dikembangkan oleh Jasin, ilmu bahasa yang menyelidiki gaya bahasa, yang disebut stilistika atau ilmu gaya bahasa. Ilmu bahasa yang menyelidiki gaya bahasa yang disebut stilistika atau ilmu gaya biasa orang menyebut gaya bahasa, yaitu style dalam bahasa Belanda, style dalam bahasa Inggris dan Perancis, style dalam bahasa Jerman. Pada tahun 1982, Suciman membuat diklat mata kuliah stilistika program S1 Universitas Indonesia. Kemudian menerbitkan buku Bunga Rampai Stilistika. Istilah stilistika sejak tahun 1980-an mulai dikenal di dunia pengetahuan tinggi, sebab telah menjadi satu disiplin ilmu. Pada tahun 1986, Nata Wijaja menerbitkan buku Apresiasi Stilistika. Dalam buku tersebut diuraikan penggunaan bahasa suatu karya sastra melalui aspek bahasa, misalnya peribahasa, ungkapan, gaya bahasa dalam karya sastra. Di Universitas Gadjah Mada, penelitian skripsi sarjana juga membahas masalah stilistika. Hal ini sudah dilaksanakan sejak 1958 sampai sekarang. Wow, pembahasan podcast kali ini seru sekali ya. Demikian perbincangan kita dalam podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan sahabatku di rumah.
Terima kasih telah menyimak pembahasan dan penjelasan dari kita. Pejuang Senja mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.